teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu ya, perubahan pada grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai A atau nilai C-nya. Nah, pada video kali ini kita ingin mencari tahu nih, perubahan pada grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai B-nya. Wah, seperti apa ya? Oke teman-teman, sebelumnya coba kita ingat kembali grafik dari suatu fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu grafik dari f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, jika kita gambarkan pada diagram kartesius, maka akan terbentuk parabola seperti ini. Nah, pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini, kalau kita perhatikan, nilai a-nya adalah 1, kemudian nilai b-nya 0, dan nilai C-nya juga 0 ya. Nah, bagaimana ya jika nilai B-nya kakak ubah nih teman-teman, menjadi tidak sama dengan 0? Wah, grafik fungsi kuadratnya menjadi seperti apa ya? Kita cari tahu yuk. Nah, teman-teman, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat. Misalkan kakak beri nama fungsi kuadrat tersebut adalah Gx ya. Lalu misalkan nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya kakak misalkan aja jadi 2 ya. Lalu nilai C-nya akan kakak buat jadi 0. Berarti fungsi kuadrat yang kita punya berapa nih teman-teman? Berarti Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, kalau kita ingin gambarkan grafik dari Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X, pada diagram kartesius, maka grafiknya menjadi seperti apa ya teman-teman? Yuk coba kita gambarkan ya. Nah ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu nilai x, y yang memenuhi fungsi kuadrat ini nih. Agar lebih mudah kita akan gunakan bantuan tabel ya, sama seperti di video-video sebelumnya. Oke, berarti kita pilih dulu nanti nilai x-nya. Lalu nanti akan didapatkan nilai Gx-nya ya. Nilai Gx atau nilai Y sama saja ya. Nilai Y yang sama dengan Gx. Dan nanti akan didapatkan nilai atau titik X, Y-nya. Seperti ini. Oke, ini kakak batasi dulu ya. Nah, sekarang kita pilih dulu nilai X-nya. Kalian boleh nih pilih berapapun nilai X-nya. Asalkan nilai X-nya merupakan bilangan real. Kalau kakak akan memilih nilai X-nya adalah negatif 2 sampai dengan 2 ya teman-teman. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, ini kakak batasi dulu. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y atau nilai Gx-nya ya. Dengan cara kita substitusikan masing-masing nilai X-nya ke fungsi kuadrat Gx. Berarti yang pertama kita cari dulu nilai dari G negatif 2. Berarti nilainya menjadi negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikalikan dengan negatif 2. Oke, kita hitung ya. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti 4 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya adalah 0 ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi nilai dari G negatif 1. Berarti nilai fungsinya menjadi negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan negatif 1. Hasilnya berapa nih teman-teman? Negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah dengan 2 dikalikan negatif 1. Hasilnya negatif 2. Berarti 1 ditambah dengan negatif 2. Berarti menjadi negatif 1. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Sekarang kita cari nilai dari G0. G0 berarti nilainya menjadi 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai dari G1 teman-teman. G1 nih. G1 berarti nilai fungsinya menjadi 1
dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 1. Hasilnya berapa? 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, kemudian 2 dikali 1, 2. Berarti 1 tambah 2, 3 ya. Oke, kakak hapus dulu nih. Hasilnya adalah 3. Nah, yang terakhir kita cari lagi nilai dari G2 maksudnya. G2 berarti berapa nih teman-teman? Berarti nilainya menjadi 2 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah ini 4, lalu ini juga 4. Jadi 4 ditambah 4, 8. Nah, berarti kita dapatkan kalau nilai X-nya negatif 2, nilai Y-nya adalah 0. Kemudian kalau X-nya negatif 1, nilai Y-nya negatif 1. Kalau nilai X-nya 0, berarti nilai Y-nya 0 juga. Dan ternyata kalau misalkan nilai X-nya adalah 1, berarti nilai Y-nya adalah 3. Dan yang terakhir, kalau nilai X-nya 2, berarti nilai Y-nya 8. Sehingga kita dapatkan titik-titik yaitu negatif 2,0, lalu negatif 1, negatif 1, lalu titik 0,0, kemudian ada titik 1,3, dan titik 2,8. Seperti ini ya. Oke, kakak batasi dulu nih tabelnya. Nah, jadi kita sudah dapatkan 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tandai ya kelima titik yang memenuhi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X pada bidang kartesius. Nah, kakak sudah punya nih bidang kartesiusnya. Kita tandai ya masing-masing titiknya. Yang pertama adalah negatif 2,0. Berarti ada di mana ya? Di sini ya. Nah, titik yang kedua adalah negatif 1, negatif 1. Berarti ada di mana nih? X-nya negatif 1, kemudian Y-nya negatif 1. Nah, berarti kira-kira titiknya ada di sini ya, teman-teman. Lalu, selanjutnya adalah 0,0. 0,0 berarti titiknya ada di sini nih. Nah, yang selanjutnya lagi adalah titik 1,3. Berarti X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah 3. Berarti kira-kira letak titiknya ada di sini ya. Nah, selanjutnya titik yang terakhir, yaitu 2,8. 2 pada X dan 8 pada Y. Berarti titiknya ada di sini nih, teman-teman. Di sini ya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tandai masing-masing titiknya pada diagram kartesius, sekarang kita hubungkan ya. Oke, sebentar kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Kita hubungkan, kakak akan hubungkan dari sini ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Kira-kira grafiknya seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah dapatkan grafik dari fungsi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang lain ya teman-teman. Misalnya kakak mempunyai fungsi yaitu Hx sama dengan, sebentar ya, Hx, fungsinya adalah Hx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya pada diagram kartesius, maka seperti apa ya? Oke, kita gambarkan ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik X, Y-nya. Kita akan gunakan bantuan tabel ya, teman-teman. Oke, berarti ada nilai X, ada nilai X, kemudian ada nilai Y yang sama dengan nilai Hx ya. Dan setelah itu kita akan dapatkan titik X, Y-nya. Oke, kakak buatkan tabelnya. Nah, kita pilih dulu nih nilai X-nya berapa. Kalian boleh ya pilih nilai X berapapun asal merupakan bilangan real. Kalau kakak akan pilih nilai X-nya adalah negatif 2 sampai dengan 2. Oke, berarti nilai X-nya adalah negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2.
Oke, kakak batasi dulu. Kemudian kita cari ya masing-masing nilai HX-nya dari nilai X-nya ini nih teman-teman. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai dari H negatif 2. Berarti kita substitusikan negatif 2 sebagai X-nya ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan negatif 2. Berapa nih teman-teman? Negatif 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian dikurangi 2 dikurangi 2. Negatif 4 juga ya. Berarti 4 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 8. Bentar, hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih nilai dari H negatif 1. H negatif 1 berarti kita substitusikan negatif 1 ya sebagai X-nya. Berarti kita dapatkan negatif 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 1. Kita hitung ya. Negatif 1 dikuadratkan adalah 1, kemudian dikurangi 2 dikali min 1. Berarti min 2 ya. 1 dikurangi min 2. Berarti hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kita cari lagi nilai H0. H0-nya berapa nih teman-teman? 0 dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya kita cari lagi nilai dari H1. H1 berarti kita dapatkan nilainya adalah 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah negatif 1. Karena menjadi 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Yang terakhir, kita cari nilai dari H2. H2 berarti menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya berapa nih teman-teman? 4 dikurangi 4. Berarti menjadi 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan nih nilai Y-nya. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya adalah 8. Kemudian yang ini adalah 3, 0, negatif 1, dan 0. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya, kakak kurungi ya, adalah negatif 2,8, lalu negatif 1,3, lalu berapa lagi nih teman-teman? 0,0, lalu 1, negatif 1, dan yang terakhir adalah 2,0. 2,0. Gitu ya teman-teman. Oke, kakak batasi dulu nih tabelnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan nih 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat Hx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Oke, sekarang kita tandai ya masing-masing titik yang sudah kita punya ini pada diagram Kartesius. Kakak sudah punya nih diagram Kartesiusnya. Kita tandai ya masing-masing titiknya. Yang pertama adalah negatif 2,8. Negatif 2,8 berarti letaknya kira-kira ada di sini ya teman-teman. Negatif 2 untuk X-nya dan 8 untuk Y-nya. Berarti kira-kira ada di sini nih titiknya. Oke, turunkan ke bawah. Nah, ada di sini ya. Negatif 2,8. Kemudian titik yang selanjutnya adalah negatif 1,3. Negatif 1,3 berarti kira-kira ada di sini nih titiknya. Negatif 1,3. Berarti ada di sini. Lalu titik selanjutnya adalah 0,0. Berarti kalau 0,0 di sini ya. Nah, selanjutnya adalah titik 1, negatif 1. 1, negatif 1 berarti ada di sini nih teman-teman. Nih, di sini. Nah, selanjutnya adalah 2,0. Kalau 2,0 berarti X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 0 maksud kakak. Berarti ada di sini. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah punya beberapa titik yang memenuhi fungsi Hx maksudnya, Hx sama dengan X kuadrat min 2X, seperti ini. Selanjutnya, kita hubungkan ya masing-masing titiknya. Sebentar, kakak ganti dulu warna spidolnya. Oke, kita hubungkan. Kakak akan mulai dari sini. Seperti ini. Kita buat lagi deh yang lebih bagus ya.
ternyata nggak lebih bagus juga. Gak apa-apa deh. Nah, ternyata kita sudah dapatkan nih grafik fungsi atau parabola dari hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Seperti ini ya grafiknya teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah menggambarkan beberapa grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama, kita sudah gambarkan grafik dari gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, kalau kakak gambarkan pada diagram Kartesius dengan lebih rapi, maka akan terbentuk parabola seperti ini. Lalu, kita juga sudah gambarkan grafik dari hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Nah, kalau digambarkan pada diagram Kartesius, dengan lebih rapi, maka akan terbentuk parabolanya seperti ini. Oke, sekarang coba kita bandingkan kedua parabola tersebut dengan parabola fx sama dengan x kuadrat ya, teman-teman. Oke, kalau kakak gambarkan pada satu diagram Kartesius, maka akan terbentuk seperti ini. Nih, yang berwarna merah adalah parabola dari fx sama dengan x kuadrat. Kemudian yang berwarna kuning adalah parabola dari gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Dan yang berwarna hijau adalah parabola dari x kuadrat dikurangi 2x. Sekarang coba kalian perhatikan pada ketiga titik yang kakak tandai ini nih teman-teman. Ketiga titik ini dinamakan titik puncak. Kalau kita perhatikan, letak titik puncak dari masing-masing parabola ini berbeda ya. Kemudian, kalau kita perhatikan juga pada fungsi kuadrat yang kita punya, di sini ada fx sama dengan x kuadrat, kemudian ada gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x, dan juga ada hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Nah, pada ketiga fungsi kuadrat ini, ada yang berbeda nggak ya teman-teman? Ada ya, yaitu pada nilai b-nya. Nah, sekarang coba kita perhatikan letak titik dari masing-masing parabola ini dan juga nilai b dari masing-masing fungsi kuadratnya. Pada fx sama dengan x kuadrat, nilai b-nya adalah 0. Dan letak titik puncaknya ada di 0,0 ya. Nah, kalau pada grafik gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x, nilai b-nya adalah 2. Sedangkan letak titik puncaknya ada di sini nih, di titik negatif 1, negatif 1. Berarti letak titik puncaknya ada di sebelah kiri dari grafik fx sama dengan x kuadrat ya. Selanjutnya, pada hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x, nilai b-nya adalah negatif 2. Kemudian letak titik puncaknya ada di 1, negatif 1. Berarti letak titik puncaknya ada di sebelah kanan dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Nah, apa ya yang bisa kita simpulkan dari letak titik puncak dan juga nilai b dari masing-masing fungsi kuadrat ini? Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan grafik fx sama dengan x kuadrat, yaitu ini yang berwarna merah, nilai b mengakibatkan perpindahan pada titik puncak grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ke kanan maupun ke kiri ya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang perubahan pada grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai b-nya ya. Dan didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, jika dibandingkan dengan grafik fx sama dengan x kuadrat, ternyata nilai b mengakibatkan perpindahan pada titik puncak grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya, jika b-nya bernilai positif, maka titik puncak dari grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ada di sebelah kiri dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Namun, jika b-nya bernilai negatif, maka titik puncak dari grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ada di sebelah kanan grafik fx sama dengan x kuadrat. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah video ini, jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!